Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar, perkenalkan nama saya Arif Surahman. Saya akan menjadi dosen statistik untuk statistik 2. Hari ini kita belajar pertemuan 1 diawali dengan pengantar probabilitas. Probabilitas atau peluang merupakan kata yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Suatu peristiwa yang memiliki probabilitas untuk terjadi mengandung arti bahwa ada harapan peristiwa itu akan terjadi. Jika ada kepastian bahwa suatu peristiwa akan terjadi, maka peluang terjadinya adalah 1. Jika tidak ada peluang sama sekali bahwa suatu peristiwa akan terjadi, maka peluangnya adalah 0. Konsep probabilitas ini berhubungan dengan eksperimen atau percobaan yang menghasilkan hasil yang tidak pasti. Artinya eksperimen yang diulang-ulang dalam kondisi yang sama akan memberikan kemungkinan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, nilai percobaan dapat bersifat diskrit maupun kontinu. Ada beberapa pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama adalah objective probability, pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa semua kejadian dalam suatu percobaan akan memiliki kesempatan yang sama dan saling asing untuk muncul. Dengan demikian, PA sama dengan X dibagi N. Banyak PA peluang terjadinya kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya semua kejadian yang mungkin terjadi. Sekilas dulu tentang konsep kalau terjadi itu 1 dan kalau terjadi itu 0. Kalau tidak terjadi itu 0. Kalau sesuatu hal sudah terjadi dalam hidup ini menjadi realita, maka probabilitasnya itu 1 atau 100%. Sedangkan kalau tidak terjadi, sudah tidak terjadi, maka peluangnya itu 0. Gitu ya. Jadi, Anda misalkan menonton video ini. Anda sudah menonton video ini. Dari segala kemungkinan yang ada dalam hidup Anda bisa mencuci piring, Anda bisa mencuci pakaian, Anda bisa mencuci kendaraan. Tapi Anda memilih menonton video ini, maka itu peluangnya adalah 1, terjadi. Ya kan? Tapi kalau Anda memilih yang lain, maka itu peluangnya adalah 0, tidak terjadi. Tapi kemungkinan Anda menonton video ini, karena Anda mahasiswa saya, maka itu peluangnya adalah 0,8. Ya. Artinya mendekati 1 gitu loh. Saya ini bicara asumsi aja. 0,8 karena apa? Anda bisa saja sekarang lagi bekerja, Anda bisa saja sekarang lagi rebahan ya kan, antara bekerja dengan rebahan itu ada peluangnya ya kan. Kemudian ketika rebahan Anda bisa saja tidur, ketika bekerja Anda bisa saja tidak membawa handphone. Nah, itu jadi saya berasumsi peluangnya adalah 0,8. Jadi kalau sudah terjadi itu 1, kalau tidak terjadi itu 0. Sekarang kita lihat pendekatan klasik. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa semua kejadian dalam suatu percobaan akan memiliki kesempatan yang sama dan saling asing untuk muncul. PA sama dengan X dibagi N. Banyaknya kejadian A adalah X, N adalah banyaknya semua kejadian yang mungkin terjadi. Kita lihat aja contohnya, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Berapa peluang terjadinya muncul mata dadu bilangan ganjil? Jawabnya N sama dengan 6. Banyaknya angka yang muncul dalam pelemparan dadu 1 kali itu 6. Karena dadu angkanya 1 sampai 6. Sedangkan X sama dengan 3. Banyaknya bilangan ganjil pada mata dadu 1, 3, 5. P adalah mata dadu ganjil. Kita ingin mencari peluang terjadinya muncul mata dadu bilangan ganjil. Yaitu bilangan ganjil ada 3. Totalnya ada 6. Berarti 3 per 6 sama dengan setengah. Karena kan dadu itu ada 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika kita lempar, peluang munculnya mata dadu ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Itu adalah setengah karena tergantung ganjil itu 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, berarti kan peluangnya terjadi 1 atau 3 atau 5 itu adalah setengahnya atau 50%. Masih dengan pendekatan klasik, kita tadi dengan pendekatan objektif ya. Kita lanjut dengan pendekatan objektif berupa
pendekatan frekuensi relatif. Dalam pendekatan ini, peluang ditentukan kalau tadi kita berdasarkan apa sih? Jumlah populasi di dalam sebuah sejumlah sampel dalam sebuah populasi, ya kan? Kalau ini kita berdasarkan kejadian yang berulang-ulang dan ada frekuensinya. Frekuensi itu artinya ada kejadian sekali, ada kejadian 2 kali, kejadiannya konsisten ada terus gitu kan. Misalkan kejadiannya adalah Anda nunggu angkot, angkotnya tiba-tiba datang. Nah, Anda nunggu angkot, lebih banyak datang, tiba-tiba datang, atau lebih banyak tidak datang gitu kan. Nanti kita lihat di dalam contoh soal. Dalam pendekatan ini, peluang ditentukan dengan percobaan berulang kali dan dicatat besar frekuensi relatif masing-masing kejadian. PA sama dengan frekuensi relatif dari A dibagi dengan N frekuensi secara keseluruhan. Contoh, terdapat 1000 pelajar SMA yang mengikuti tes masuk sebuah universitas yang lulus hanya 200 orang. Tentukan peluang pelajar SMA yang lulus tes masuk universitas tersebut. Totalnya dan 1000, F lulusnya adalah 200. Jadi 200 dibagi 1000 sama dengan 0,2. Peluangnya adalah 20%. Ya kan? Karena yang diambil adalah 200 orang. Oke, ini berdasarkan data yang berulang-ulang. Datanya mahasiswa SMA ini tes gitu kan. Kemudian ada yang lulus, ada yang enggak, ada yang lulus, ada yang enggak. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai peluang yang tadi, yang terjadinya berulang-ulang kali. Karena itu ada frekuensinya. Dari satu orang lulus, ada satu orang yang tidak lulus. Dari 1000 orang pelajar SMA tersebut. Kemudian ada subjective probability. Subjective probability adalah, kalau berbeda dengan objective probability, subjective probability itu lebih bersifat tergantung orangnya. Kalau tadi objektif itu tidak tergantung orangnya. Jadi kalau orang yang bersifat optimis, maka dia mengutarakan peluang yang optimis gitu. Kalau pesimis, maka dia pesimis peluangnya, begitu ya. Contoh, peluang terjadinya banjir Jakarta tahun ini adalah 0,7. Peluang ini ditentukan oleh subjektivitas seseorang, tentu saja akan berbeda dengan peluang yang ditentukan oleh orang lain. Probabilitas disajikan dengan simbol P, sehingga PA menyatakan probabilitas bahwa kejadian A akan terjadi dalam observasi atau percobaan tunggal. Sehingga PA itu lebih besar sama dengan 0 dan PA lebih kecil sama dengan 1. P sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi atau suatu kemustahilan. Sedangkan P sama dengan 1, maka kejadian tersebut merupakan kepastian. Dalam suatu observasi, kemungkinan kejadian ada 2, terjadi atau tidak terjadi. Jika A adalah kejadian yang terjadi dan A aksen adalah satu kejadian yang tidak terjadi, maka PA plus PA aksen sama dengan 1. Karena PA adalah 1 dan PA aksen adalah 0. Probabilitas suatu kejadian. Peluang atau nilai kemungkinan suatu kejadian yang diinginkan dari suatu percobaan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel dari kejadian tersebut. Dalam hal ini, eksperimen atau percobaan akan dijumpai beberapa definisi terkait probabilitas. Jadi ada konsep dalam probabilitas, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kita akan memainkan di situ untuk mengerti sisi-sisi dari probabilitas. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Titik sampel adalah unsur atau elemen anggota dari ruang sampel. Jadi titik sampel nih anggotanya si ini nih. Kejadian adalah suatu hasil percobaan yang mempunyai sifat tertentu, bagian dari ruang sampel. Untuk menentukan peluang suatu kejadian A yang diinginkan, dinyatakan dengan rumus banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian yang mungkin. NA dibagi NS. Contoh, 2 buah uang logam dilemparkan. Tentukan yang dimaksud dengan percobaan ruang sampel dan titik sampelnya. Contoh ini. 2 buah uang logam, ruang sampelnya AA, AG, GA, dan GG. Ruang sampel itu tadi apa? Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan.
Titik sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Kejadian paling sedikit satu gambar muncul adalah AG, GA, dan GG. Ini adalah ruang sampelnya, ini titik sampelnya, anggota dari ruang sampel. Dan kejadiannya adalah AG, GA, dan GG. Ya. Pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6, pada ruang sampelnya terdapat 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1 sampai 6. Tentukanlah kejadian munculnya mata dadu prima. Munculnya mata dadu prima 2, 3, dan 5 adalah sebanyak 3 titik sampel. Banyaknya ruang sampel adalah 6. Jadi ini adalah, tentukanlah kejadiannya. Kejadian mata dadu prima. Mata dadu prima ada 2, 3, dan 5. Jadi ada kejadian sebanyak 3 titik sampel. Titik sampel bagian dari ruang sampel. Banyak ruang sampel adalah 6. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah 3 dibagi 6, yaitu setengah. Oke. Lanjut kepada probabilitas beberapa peristiwa untuk terjadi. Kejadian terpisah atau mutually eksklusif. Dua kejadian A dan B disebut saling terpisah bila keduanya tidak mungkin terjadi bersamaan. Atau dengan kata lain, munculnya kejadian A menghilangkan peluang munculnya kejadian B. Jika peristiwa A dan B saling lepas, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah PAUB. PA union B. Jadi artinya apa? Ketika A terjadi, maka B tidak dapat terjadi. Sebuah dadu dilemparkan ke atas. Peristiwanya adalah peristiwa mata dadu 2 muncul. Peristiwa mata dadu lebih dari 4 muncul. Kalau mata dadu 2 muncul, maka mata dadu lebih dari 4 tidak akan muncul. Tentukan probabilitas dari kejadian tersebut. Kita akan mencari kalau probabilitas 2 muncul, maka mata dadu lebih dari 4 tidak muncul. PA union B. 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 3/6. Artinya setengah. Probabilitasnya setengah. 50%. Kalau 2 muncul, terus akibatnya peluang kalau 2 muncul, maka mata dadu lebih dari 4 tidak akan muncul, ya kan? Di sini kan dikatakan bahwa munculnya kejadian A menghilangkan peluang munculnya kejadian B. Gitu ya. Kejadian yang terpisah 50%. Ketika muncul angka 2, maka angka yang lebih dari 4 tidak akan muncul, gitu. 50%. Kejadian bukan terpisah. Dua peristiwa dikatakan non-eksklusif bila terjadi dua peristiwa tersebut bukan menghilangkan peristiwa yang lain, tapi kejadian yang ada memiliki sifat gabungan dari kejadian yang lain. Jadi akibat dari kejadian ini, lanjutannya adalah itu. Sehingga PAUB sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B. Jika terdapat 3 peristiwa dirumuskan sebagai berikut. Contoh, beberapa peluang muncul angka genap mata dadu dari 4 dari sebuah dadu yang dilemparkan. Berapa peluang muncul angka genap atau mata dadu 4 dari sebuah dadu yang dilemparkan. Kejadian yang ingin kita amati adalah munculnya angka genap. Ya kan? Kemudian munculnya mata dadu 4. Maka kita harus cari tahu dengan rumusan yang ini, karena hanya ada 2 kejadian yang ingin kita hitung probabilitasnya, PA dan PB. Mata dadu genap dan mata dadu 4 dan irisannya. Nah, angka genap pada dadu adalah 2, 4, 6. 3/6 peluangnya. Angka mata dadu 4 hanya ada 1, yaitu 4. Maka itu PB 1/6 peluangnya. Ini mata dadu genap 3/6. Kemudian gabungannya A irisan B adalah ini 4, ada di 4, berarti 1/6. 1 dibagi 6. 6 adalah total mata dadu, ada 6. PA plus PB dikurangin PA irisan B sama dengan 3/6 plus 1/6 dikurang 1/6 sama dengan 3/6. Setumpuk kartu bridge yang akan diambil salah satu kartu. Berapa probabilitas dalam sekali pengambilan tersebut akan diperoleh kartu as atau kartu diamond? 2 kejadian, as dan diamond. Ya kan? Probabilitas kartu as adalah 4 dan total kartu ada 52. Berarti probabilitasnya adalah 4/52. Kartu diamond
Ada 13, berarti probabilitasnya 13/52. Yang irisan itu kartu as diamond itu hanya ada 1, berarti 1/52. Berarti ini PA-nya adalah 4/52 ditambah dengan 13/52 dikurangi 1/52. Itu nanti kalian cari sendiri. Kemudian saya browsing dulu ke bawah. Sebentar lagi selesai. Lalu kita lanjut dengan kejadian yang bebas atau independen. Dua kejadian disebut bebas bila nilai peluang kejadian pertama tidak tergantung pada muncul atau tidaknya kejadian kedua, dan begitu pula sebaliknya, kejadian kedua tidak tergantung pada muncul atau tidaknya kejadian pertama. Peristiwa terjadi atau tidak terjadi tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh peristiwa lainnya. Maka cara rumusnya adalah seperti ini. PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Peluang terjadi banjir di Jakarta adalah 0,7 dan peluang terjadi banjir di Bandung adalah 0,4. Berapa peluang terjadi banjir di Jakarta dan di Bandung sekaligus? Rumusnya langsung masukin 0,28. Oke. Peluang ketika saya kentut tiba-tiba lampu merah jadi hijau. Peluang saya kentut itu sangat sering, yaitu 0,8. Dan peluang ketika saya kentut dan peluang lampu itu menjadi hijau ketika saya datang di situ itu adalah mungkin 0,3, ya kan? Berarti 0,3 dikali 0,8 peluangnya adalah 0,24 atau 24%. Kemungkinan bisa terjadi ketika saya kentut lampunya hijau. Dari 100 orang yang diperiksa, terdapat 30 barang rusak, berapa probabilitasnya? Nah, ini nanti Anda silakan kerjakan sendiri. Kejadian tak bebas atau bersyarat atau dependent, artinya dua kejadian disebut tak bebas bila kejadian yang satu dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Probabilitas bahwa B akan terjadi bila dikatakan A telah terjadi, maka ditulisnya PBA. Dengan demikian probabilitas bahwa A dan B akan terjadi adalah PA irisan B. Jadi ini kalau misalkan kita ingin menghitung kejadian yang bersyarat. Apabila A terjadi, kemudian B terjadi akibat dari kejadiannya A. Probabilitasnya berapa itu? Ketika B terjadi, apabila A telah terjadi, maka kita lihat dulu. Probabilitas A terjadi berapa? Dikali dengan probabilitas ketika A sudah terjadi, maka B terjadi. Maka itu kita akan tahu. Sedangkan probabilitas A akan terjadi dikali B telah terjadi, maka ditulisnya seperti ini. PB, probabilitas B terjadi dulu, dikali dengan probabilitas A ketika B telah terjadi. Contoh, langsung kita lihat contoh. Dua buah tas berisi sejumlah bola. Tas pertama berisi 4 bola putih dan 2 bola hitam. Tas kedua berisi 3 bola putih dan 5 bola hitam. Ini ada 4 putih, 2 hitam, ada 3 putih, 5 hitam. Jika sebuah bola diambil dari masing-masing tas tersebut, hitunglah probabilitasnya bahwa kedua bolanya itu putih. Ketika ngambil, dua-duanya putih. Ketika ngambil, dua-duanya hitam. Ketika ngambil, satu bola putih dan satu lagi bola hitam. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Probabilitas A terjadi adalah 4/6 dan probabilitas A2 terjadi itu adalah 3/8. Probabilitas A4/6 karena ada 4 putih dan totalnya bolanya di kantong satu adalah 6. 4 tambah 2. Ya kan? 4 tambah 2. Sedangkan 3/8 adalah probabilitas kemungkinan bahwa bola putih dapat diambil dari kantong kedua yang totalnya adalah 8. Oke, jadi totalnya ada 4/6 kali 3/8, 1/4. Misalnya A1 menunjukkan peristiwa tidak terambilnya bola putih dari tas pertama, berarti terambilnya bola hitam. Dan A2 menunjukkan peristiwa tidak terambilnya bola putih dari tas kedua, berarti terambilnya bola hitam. Maka kebalikannya tadi. 2/6, karena ini kan, ini 6, ini 4, berarti ini 2. Ini 8, ini 3, berarti 5. Berarti 10/48 sama dengan 5/24. Kemudian satu bola hitam dan satu bola putih. Ini adalah PA1 irisan B, 2 dan A2. Nah ini kalian akan kerjakan sendiri. Caranya adalah ikutin aja yang ada di sini. Pertama itu kan, ini kan ada irisan. Oke. Ada irisan di sini. Dan ada union di atasnya. Nah, itu harus coba kalian kerjakan sendiri. Unionnya itu ada di sini. U.
Yuk. Kalau yuk itu gimana yuk? Nah, yuk itu ada di sini. P A union B, maka inilah yang terjadi. Oke. Ada beberapa tahapan dan akan panjang, tapi Anda kerjakan. Oke. Lanjut nanti kita pertemuan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.